Namaku Raka. Dulu aku cuma anak biasa dari kampung kecil yang sering diremehkan. Lulus SMA tanpa prestasi, nggak kuliah, dan cuma bisa bantu-bantu di warung ibu. Semua orang bilang aku nggak akan jadi siapa-siapa. Bahkan teman dekatku sendiri pernah bilang, kamu hidup kayaknya bakal gitu-gitu aja, Rak. Waktu itu aku cuma senyum. Tapi dalam hati, aku bersumpah, mereka akan lihat aku berdiri. Aku masih ingat jelas waktu itu, tahun 2015, saat aku lulus SMA dengan nilai pas-pasan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan bangga dari siapapun. Bahkan, beberapa orang terdekatku sempat berbisik, kayaknya dia nggak bakal jadi siapa-siapa, deh. Ayahku hanya berkata singkat, ya sudah, cari kerja saja, kuliah mahal. Waktu itu aku cuma bisa mengangguk, meski di dalam hati aku ingin banget kuliah. Tapi gimana, uang bulanan kami bahkan sering kurang sebelum akhir bulan. Aku sadar diri, aku bukan anak orang berada. Teman-temanku mulai sibuk posting pengumuman diterima di kampus ternama. Ada yang kuliah di Jakarta, Bandung, bahkan luar negeri. Sementara aku, bangun pagi, bawa map lamaran kerja, dan berharap ada yang nerima anak lulusan SMA kayak aku. Selama berbulan-bulan aku ngelamar kemana-mana, minimarket, toko bangunan, sampai kafe. Tapi entah kenapa, semuanya mentok. Kami butuh yang berpengalaman. Padahal aku baru lulus, mana mungkin sudah punya pengalaman. Puncaknya adalah saat reuni kecil dengan teman sekolah. Salah satu dari mereka, sebut saja Rian, berkata sambil tertawa, kamu sekarang kerja di mana? Masih cari-cari? Ya, waduh, nanti keburu tua tuh, haha. Saat itu aku cuma senyum. Tapi di dalam hati, aku janji, suatu hari mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Hari demi hari aku habiskan di kamar kecil kontrakan. Bangun pagi tanpa semangat, tidur malam dengan pikiran berisik. Rasanya seperti hidup cuma untuk bertahan, bukan berkembang. Tapi justru di masa sepi itulah aku mulai banyak berpikir, dan diam-diam belajar. Aku ingat meminjam laptop tua dari sepupu. Warnanya sudah kusam, baterainya rusak, harus terus dicolok. Dari situlah aku mulai cari tahu tentang freelance, kerja online, dan belajar dari YouTube. Waktu itu aku nggak paham apa-apa soal desain, copywriting, atau marketing. Tapi aku belajar, pelan-pelan, setiap hari. Sambil bantu-bantu di warung ibu, aku mulai cari kerjaan kecil di internet. Nulis artikel Rp5.000 per 300 kata. Kadang dapat, kadang ditolak. Tapi aku nggak berhenti. Satu persatu ilmu aku kumpulin. Aku juga mulai coba bikin desain untuk jualan online kecil-kecilan di Instagram. Teman-teman lama masih sering upload kesuksesan mereka, kuliah, traveling, nongkrong di kafe. Aku masih makan mie instan dan air putih. Tapi aku tahu satu hal, aku sedang menanam sesuatu yang belum mereka lihat. Sampai akhirnya, di akhir 2017, aku dapat klien pertama dari luar negeri lewat platform freelance. Nilainya nggak seberapa, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan bantu ibu. Saat itu, aku tahu satu hal, aku sedang melangkah. Pelan, tapi pasti, semakin sering aku dapat klien, semakin semangat aku belajar. Aku mulai bangun jam 4 pagi, kerja sampai larut malam. Bukan karena paksaan, tapi karena ada api dalam diri yang ingin membuktikan, bahwa aku juga bisa sukses tanpa gelar tinggi, atau koneksi orang dalam. Tapi seperti hidup pada umumnya, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa klien menipuku, ada yang kabur tanpa membayar, ada yang minta revisi berkali-kali lalu hilang. Rasanya capek banget, kayak kerja keras sia-sia. Tapi aku tetap lanjut. Saat aku mulai pelan-pelan stabil, aku coba ajak salah satu teman lamaku, si Rian, untuk ikut belajar. Aku pikir, mungkin ini waktunya aku berbagi. Tapi ternyata, niat baikku dibalas dengan cara yang gak pernah aku sangka. Beberapa minggu setelah aku ajak dia kerja bareng, dia mulai ikut-ikutan ambil klien. Aku senang awalnya, tapi setelah itu, aku mulai kehilangan klien-klien lama. Mereka tiba-tiba batal kerja sama. Dan saat aku selidiki, ternyata Rian diam-diam mengambil mereka di belakangku, dengan harga jauh lebih murah. Aku marah, kecewa, tapi aku nggak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa, dan semua komunikasi di platform freelance, semua legal. Tidak ada yang bisa aku tuntut. Yang bisa aku lakukan hanya diam, dan belajar lagi untuk jadi lebih kuat. Aku mulai belajar hal yang lebih kompleks.
UI UX design, strategi digital marketing, dan mulai ikut kelas online dengan uang hasil freelance. Semakin aku paham, semakin aku sadar bahwa dunia digital ini luas banget dan aku belum seberapa. Pada awal 2019, aku ditawari proyek besar oleh klien dari Australia. Nilainya setara gaji manajer di Jakarta. Aku kaget, awalnya sempat ragu, takut gak bisa handle. Tapi aku ingat, aku pernah dipukul lebih keras, dan tetap berdiri. Proyek itu selesai dalam 2 bulan. Capek banget, tapi saat pembayaran masuk, aku cuma bisa nangis. Di usia 22 tahun, aku bisa kasih uang bulanan untuk ibuku lebih dari gaji ayahku dulu sebulan penuh. Aku nggak pamer, bahkan, aku gak pernah upload pencapaian itu. Tapi di dalam hati, aku tahu, Tuhan sedang membalas diam-diam. Membalas semua luka, semua rasa diremehkan, semua kata, kamu gak akan jadi siapa-siapa. Yang lebih ironis, beberapa bulan kemudian, Rian menghubungiku. Dia bilang usahanya sepi, freelance-nya seret, dan dia butuh bantuan. Aku baca pesannya lama sekali, lalu aku jawab pelan, datanglah ke rumah, kita mulai dari awal. Saat Rian datang ke rumah, dia jauh berbeda dari dulu. Tidak lagi sombong, tidak lagi tertawa sinis seperti saat reuni. Wajahnya lelah, matanya merah. Dia minta maaf, berkali-kali. Katanya, dia sadar sudah salah. Dan dia gak punya siapa-siapa lagi. Aku duduk bersamanya di ruang tamu sempit. Tempat yang dulu jadi saksi betapa banyak malam aku menangis diam-diam. Tapi hari itu, aku duduk di situ sebagai seseorang yang pernah terjatuh, dan kini cukup kuat untuk memaafkan. Aku ajarkan lagi semuanya dari awal. Sama seperti dulu aku belajar sendiri, kini aku ajarkan apa yang aku tahu padanya. Bukan karena dia teman lama, tapi karena aku tahu, rasa gagal itu bisa membunuh harapan, kalau tidak ada yang menggandeng kita naik. Sejak saat itu, hidupku pelan-pelan berubah. Aku mulai dikenal di beberapa komunitas freelancer. Beberapa kali diundang sharing pengalaman, bahkan sempat mengisi webinar untuk mahasiswa jurusan desain. Ironis, ya, dulu aku yang gak bisa kuliah, sekarang diminta bicara di kampus. Aku juga mulai rekrut beberapa anak muda dari desa. Mereka yang belum tahu cara kerja di internet, aku latih satu persatu. Beberapa sekarang sudah punya klien sendiri, bahkan penghasilannya lebih besar dari gaji kantor rata-rata. Ibu, beliau sudah tidak lagi bangun pagi untuk buka warung. Sekarang beliau lebih sering ikut pengajian dan berkebun di halaman kecil rumah kami yang akhirnya bisa kami renovasi. Wajahnya jauh lebih tenang, dan senyumnya tidak lagi dipaksakan. Aku sempat menengok ke cermin suatu malam, sambil bertanya, apakah ini yang disebut sukses? Aku tidak punya rumah mewah, tidak juga mobil sport, tapi aku bisa tidur tenang, tidak takut besok, dan yang paling penting, aku tidak perlu lagi membuktikan apa-apa ke siapapun. Teman-teman yang dulu suka meremehkan mulai muncul satu persatu di kolom DM. Ada yang minta diajarkan, ada yang minta kerja sama. Aku balas semuanya dengan ramah. Karena aku tahu, waktu sudah mengajarkan banyak hal, dan aku bukan lagi aku yang dulu. Setiap kali melihat laptop butut yang dulu kupakai belajar, aku terdiam. Itu bukan sekadar alat, itu saksi bisu dari perjalanan panjang, dari diremehkan, sampai jadi sandaran untuk banyak orang hari ini. Dulu aku berpikir, hidup itu soal balas dendam. Tapi ternyata, hidup itu soal bertahan cukup lama sampai kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu gak akan butuh balas dendam apapun. Kadang, aku masih suka duduk sendirian malam-malam, buka galeri HP, scroll foto lama, foto saat masih pakai kaos lusuh, makan mie tiap malam, dan kerja tanpa tahu kapan hasilnya akan datang. Dan di momen itu, aku selalu merasa bersyukur karena tidak menyerah. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku cukup keras kepala untuk terus berjalan meski dihina. Cukup nekat untuk bilang pada dunia, lihat aku nanti. Dan cukup sabar untuk tidak membalas saat dunia seolah menertawaiku. Kalau aku boleh jujur, aku bukan orang paling pintar. Aku juga bukan orang yang banyak relasi. Tapi aku percaya satu hal, kalau kamu gak bisa jadi siapa-siapa di mata orang lain, jadilah seseorang di matamu sendiri. Mungkin kamu sekarang lagi di fase yang aku alami dulu. Diremehkan, diabaikan, ditinggalkan. Mungkin kamu sedang dikelilingi orang-orang yang bilang, kamu gak bisa. Tapi ingat, mereka bukan penentu hidupmu.
Kamulah yang pegang kendalinya. Tidak masalah kalau sekarang kamu belum punya apa-apa. Tidak apa-apa kalau kamu masih terlatih-tatih. Yang penting, kamu tidak berhenti. Karena yang bertahan hari ini, bisa jadi pemenang di masa depan. Aku percaya, setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi semua akan sampai, selama dia tidak berhenti. Termasuk kamu. Jangan iri dengan pencapaian orang lain yang tampak di media sosial. Kamu nggak tahu berapa air mata yang mereka sembunyikan. Atau mungkin, kamu nggak sadar, bahwa kamu sendiri sudah jauh melangkah, lebih dari yang kamu kira. Hari ini, mungkin kamu masih belum dianggap. Tapi suatu saat nanti, orang-orang yang sama akan datang padamu dan berkata, gimana sih caranya kamu bisa sampai di titik ini? Dan saat hari itu tiba, kamu gak perlu pamer, gak perlu membalas, karena kamu akan tahu, bahwa kamu menang, dengan cara paling elegan, diam-diam jadi sukses. Sekarang, izinkan aku bertanya, kamu lebih pilih dipercaya dari awal, atau diremehkan dulu lalu membuktikan sendiri siapa dirimu? Tulis jawabanmu di kolom komentar, dan ingat, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, bahkan ketika orang lain melakukannya.